terjajah secara politik, militer, terjajah secara ekonomi. Kita terjajah secara politik, PBB semuanya yang menguasai Amerika. Ini percuma aja PBB itu teriak-teriak hak asasi manusia, tak ada gunanya. Karena sudah diakui, dikuasai oleh Amerika, karena dialah donaturnya. Donatur PBB itu Amerika. Jadi suka-suka dia kalau seandainya ingin mengeluarkan keputusan-keputusan diplomatik. Kita terjajah secara ekonomi, susah kita untuk berlepas diri dari produk-produk Israel dan sekutunya Amerika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan alim ulama, cerdik pandai, para tokoh-tokoh masyarakat, pengurus Masjid Al-Muhajirin, Bapak Ibu, para orang tua kami yang insyaallah senantiasa dalam naungan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang penuh dengan berkah ini, insyaallah kita akan melanjutkan kajian pada sirah nabawiyah, perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. As-sanatul ula minal hijrah, tahun pertama hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bina'ul Masjidil Syarif, Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masjidnya yang mulia, yaitu Masjid Nabawi. Bada'ul Adhani, pada tahun itu pula dimulainya azan, azanu fajri Ramadan wa azanul Jumu'ati, azan subuh Ramadan dan azan salat Jumat pada tahun 1 Hijriah. Fi sanatil ula minal hijrati, pada tahun pertama hijrah, banar rasulu masjidahu syarifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masjidnya yang amat sangat mulia. Wa qad amila fihi binafsihi, Nabi mengerjakannya sendiri. Liyuraghibal muslimina fil amali, memotivasi kaum muslimin di antara para sahabat ini untuk ikut bekerja sama membangun masjid. Dari sini kita mendapatkan hikmah bahwa pepatah Arab mengatakan lisanul hal absahu min lisanil maqal. Lisan dalam bentuk perbuatan, artinya kita memberikan teladan,
lebih fasih daripada sekedar lisanul maqal, lisan dalam bentuk ucapan. Seorang bupati memerintahkan semua ASN untuk melaksanakan sholat 5 waktu ke masjid. Ke masjid, seluruh ASN yang ada di wilayah perkantoran khususnya semua ke masjid. Tapi bupatinya tak nampak di masjid. Berarti hanya sekedar lisanul maqal. Kalau ingin mencontoh baginda Nabi, lisanul hal menjadi teladan, karena memberi contoh itu sesuatu yang mudah, yang sulit itu adalah menjadi contoh. Nabi SAW membangun masjid itu sendiri dulu supaya yang lain termotivasi. Maka itulah yang dinamakan lisanul hal. Seorang ustaz berceramah keutamaan sedekah, maka kalau seandainya ingin memberikan contoh yang baik, mesti menjadi contoh, yaitu dengan melakukannya, mengerjakannya lebih dulu, liyuraghibal muslimin, supaya yang lainnya termotivasi. Inilah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, membangun sebuah masjid, yang masjid itu disebut dengan Al-Masjid An-Nabawi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masjid belum ada menara, belum ada kubbah. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada menara, belum ada kubbah. Menara itu kapan sejarahnya? Sejarah menara itu adalah pada masa Alexander the Great di Alexandria, di Iskandaria, Mesir. Dulu orang berlayar bingung kemana harus berlabuh, maka mereka membuat manaratun, tiang yang di atasnya keluar api. Manaratun itu bahasa Arab artinya tempat keluarnya api. Jadi dulu belum ada listrik, dibuatlah menara yang ada apinya supaya orang-orang yang berlayar itu tahu kemana mereka harus berlabuh. Jadi Nabi SAW membangun masjid tidak ada menaranya. Adapun masjid Nabi SAW yang sekarang, menara ada 10. Tapi menara di sana itu semuanya sama kecuali 2 saja. Satu, Manaratus Salam, menara As-Salam, tempat pintu masuk kita menyampaikan salam kepada Rasulullah. Satu lagi nama menaranya yang beda bentuknya, Manaratu Jibril, menara Jibril alaihissalam, di mana disitulah malaikat Jibril senantiasa berjumpa dengan Rasulullah untuk menyampaikan wahyu. Kemudian ada kubbah. Ketika Nabi masih hidup, beliau membangun masjid, belum ada kubbahnya. Tapi sekarang ada kubbah berwarna hijau. Siapa yang membangun kubbah tersebut? Yang membangun kubbah hijau itu adalah Sultan Qawalun pada abad ke-7. Beliau membangun kubbah itu. Kemudian kubbahnya masih berwarna putih, berubah menjadi warna biru. Kemudian pada masa Sultan Qitbay, kemudian pada masa Kesultanan Turki Utsmani, baru dicat berwarna hijau. Karena hijau ini adalah warna kesukaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bawah kubbah itu ada makam Rasulullah, ada jasad daripada Sayyidina Abu Bakrin dan Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Belum ada menara, belum ada masjid, belum ada kubbah, belum ada menara, belum ada kubbah.
Berarti menara dan kubbah ini bid'ah. Tak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Kalau kita ikut kaidah mereka, semua yang tak ada di zaman Nabi adalah bid'ah. Berarti menara bid'ah, kubbah bid'ah. Lalu mereka membagi bid'ah menjadi dua. Bid'ah diniyah, bid'ah yang terkait agama, dan ad-dunyawiyah, yang terkait mengenai dunia. Sedangkan kata Nabi, antum a'lam bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Maka oleh sebab itu, yang dimaksud Nabi bid'ah itu kata mereka yang urusan agama. Yang urusan dunia seperti kita pakai sepeda motor, pakai mobil. Sedangkan Nabi dulu pakai unta, Nabi tak pakai HP. Sekarang kita pakai HP. Ini kan urusan dunia. Sedangkan yang bid'ah itu sesuatu yang baru, yang urusan agama. Membagi bid'ah menjadi dua ini saja adalah bid'ah. Karena Nabi tak pernah mengerjakannya. Membagi bid'ah menjadi bid'ah agama dan bid'ah dunia, itu pun bid'ah. Jadi bagaimana? Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada payung dalilnya sama sekali. Bid'ah itu adalah sesuatu yang menentang daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun menara dan kubbah, menara itu dibangun pada masa Sayyidina Amr bin As menjadi gubernur, ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Beliau membangun masjid tertua di benua Afrika, yaitu posisinya di Mesir. Karena Mesir itu masuk wilayah Afrika Utara. Jadi masjid pertama yang dibangun adalah Masjid Amr bin As. Kalau Pak Ibu pernah dengar ceritanya, dulu Amr bin As itu membangun masjid pertama kali di Mesir. Kemudian Amr bin As lah yang mengubah Mesir itu menjadi orang-orang yang berlahjah Arab. Sekarang Mesir itu bagian daripada Arab. Maka Amr bin As ini membangun masjid. Pertama dia bangun masjid, yang kedua dia ingin memperluas masjidnya. Kemudian di sekitar masjid itu ada orang Yahudi, tinggal gubuk Yahudi. Kemudian Amr bin As memerintahkan orang Yahudi itu pindah dari tempat tersebut karena dia ingin memperluas masjidnya. Orang Yahudi itu merasa terzalimi karena itu rumah dia, tempat tinggal dia, tanah dia. Kenapa dia harus diusir dari tempat dia bermukim, tempat dia tinggal? Lalu dia datang berjalan menuju Madinah Al-Munawwarah. Dia ingin menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin menjumpai Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu ketika sampai di Madinah, Amr bin As ini bertanya kepada orang-orang, mana istana Khalifah Umar bin Khattab? Ditunjuk. Itu masjid. Iya, bahwa Umar bin Khattab memutuskan perkara, bermusyawarah, memanggil bertemu dengan utusan-utusan delegasi politik, semuanya dilakukan di dalam masjid. Tak ada istananya Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab itu terkenal seorang pemimpin yang tawadu, seorang pemimpin yang rendah hati. Kalau dia melakukan inspeksi ke masyarakat, ke rakyatnya, maka dia tidak menampilkan dirinya sebagai seorang khalifah. Dia pakaiannya biasa saja. Ketika dia jalan, jumpa dengan seorang ibu yang anaknya menangis, yang dia pura-pura menggoreng, padahal tidak ada yang dia goreng, supaya menunggu anaknya tertidur. Lalu ibu tadi mengatakan bahwa ketika Sayyidina Umar bertanya, kenapa anakmu menangis? Karena tak ada yang kami makan.
Pemimpin kami Umar itu dia tak peduli terhadap kami. Lalu Umar berangkat dia ke Baitul Mal untuk mengambilkan gandum dan beberapa makanan pokok lainnya. Dia pikul sendiri, lalu diantarkan ke ibu tersebut. Perempuan yang sedang merintih, anaknya tak makan, dia antar tanpa dia menyebutkan aku khalifah. Itulah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau orang sekarang tidak, dia ingin tampil bahwa aku adalah pemimpin. Dia ingin tampil bahwa aku adalah ketua partai. Dia ingin tampil bahwa akulah yang berjasa. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab tak menampilkan dirinya sebagai khalifah. Itulah ketawaduan beliau. Mana qasat sadaqatun min mal, tak berkurang harta benda dengan sedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidaklah Allah menambahkan bagi orang yang mau memaafkan kecuali kemuliaan. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah orang yang rendah hati, kata Nabi, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Orang yang rendah hati, orang yang tawaduk, maka dia akan semakin tinggi. Apa kata pepatah ulama? Tawadhu', rendah hatilah. Takun kan najmi la hali nazirin, maka engkau akan menjadi seperti bintang yang gemilang, berkelip ala safahatil ma'i wa huwa rafi'un. Walaupun engkau melihatnya di atas permukaan air, dia rendah, tapi sejatinya dia tinggi. Itu bintang. Wala takun kaddukhani ya'lu bi nafsihi. Jangan seperti awan yang membumbung tinggi ala tabaqatil jawi wa huwa wadi'. Dia kelihatan seolah-olah tinggi, padahal awan asap itu hakikatnya dia rendah. Oleh sebab itu, menjadi orang yang rendah hati akan meninggikan diri kita. Sebaliknya, ketika kita meninggikan diri kita di hadapan orang, kita ceritakan prestasi, kita ceritakan semua apa yang sudah kita buat untuk membuat orang takjub atas cerita kita, atas diri kita, sehingga orang memandang kita pandangan yang rendah. Tapi kalau seandainya kita tidak menceritakan diri kita, ketinggian diri kita di hadapan orang, dan orang lain itu tahu dari lisan orang lain, disitulah dia akan menganggap kita adalah sosok yang amat sangat mulia. Itulah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu sahabat Nabi, tingginya 2 meter. Kalau dia naik unta, kakinya itu melekat di atas tanah. Kemudian ketika hidup beliau di masa jahiliyah, setiap kali jumpa dengan orang sebelum beliau masuk Islam, petatang betenteng menggunakan baju perang, dia tantang orang untuk bergulat di atas Jabal Abi Qubais. Itulah Umar bin Khattab. Sehari Umar tuh minum khamar 5 kali. Itu Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, maka beliau orang yang menjadi di garda terdepan melindungi baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya Bapak Ibu bahwa para sahabat itu menuntaskan seluruh urusan politiknya di dalam masjid. Tapi jangan sampai kita ini memahami politik itu hanya sekedar orang yang ikut kontestasi pilkada. Politik itu hanya sekedar orang yang menjadi petugas partai. Politik itu dalam Islam bahasa Arabnya siyasah. Siyasah itu artinya diserap ke bahasa kita siasat. Siasat itu artinya strategi. Itulah kenapa Imam Ibn Taimiyah menulis kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah. Siasat politik Islam
dalam memperbaiki pemimpin dan rakyatnya. Jadi ra'iyah itu bahasa Arab, diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Maka DPR itu semua bahasa Arab. Dewan, diwan, diwanun artinya kantor. Perwakilan, wakil. Walaupun sebenarnya wakil itu tidak lebih tinggi daripada ketuanya. Wakil bupati tidak lebih tinggi daripada bupati. Wakil wali kota tidak lebih tinggi daripada wali kota. Tapi wakil rakyat lebih tinggi daripada rakyatnya sendiri. Orang itu bawa mobil dinas, kita tidak. Ya Pak, mestinya rakyat nih yang dibagi mobil dinas. Betul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita meninggalkan politik. Karena adab tidur, adab makan, adab bertetangga semua diatur dalam Islam. Kalau kita meninggalkan politik, tak boleh ulama terjun ke dunia politik, tak boleh ulama memihak. Nanti itulah yang menguasai politik itu orang-orang sekuler. Yang menguasai politik itu orang-orang barat. Terbukti bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk Palestina. Karena sekarang semua sudah dibatasi. Masuk ke suatu negara harus menggunakan paspor. Tak boleh kita masuk Palestina untuk membantu saudara kita yang ada di sana. Karena mesti masuk melalui paspor. Sebenarnya kawan-kawan kita dari Palestina, Bapak Ibu, waktu kami masih di asrama di Mesir itu, mereka tak senang kalau ada orang Indonesia ini datang ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Beli visa ke Israel. Bukan visa Palestina. Beli visanya ke Israel. Kalau naik bis itu cuma sampai perbatasan Rafah saja boleh muslim yang menjadi supir. Kalau sudah dari Rafah masuk ke Gaza, masuk ke Yerusalem, itu mesti supir Zionis. Tanyalah bagi yang sudah ke Palestina. Itu menjaga keamanan mereka. Terjajah secara politik, militer, terjajah secara ekonomi. Kita terjajah secara politik, PBB semuanya yang menguasai Amerika. Ini percuma aja PBB itu teriak-teriak hak asasi manusia, tak ada gunanya. Karena sudah diakui, dikuasai oleh Amerika, karena dialah donaturnya. Donatur PBB itu Amerika. Jadi suka-suka dia kalau seandainya ingin mengeluarkan keputusan-keputusan diplomatik. Kita terjajah secara ekonomi, susah kita untuk berlepas diri dari produk-produk Israel dan sekutunya Amerika. Susah Bapak Ibu, karena sudah tersebar di warung-warung kita. Tapi kata Syekh Ali Jum'ah, hukmul muqata'ah min wajibil hukumah wa laysat ra'iyah. Boikot itu kewajiban pemerintah, bukan kewajiban rakyat. Karena kalau seandainya pemerintah tidak memutus dari atas, sama aja tidak, karena akan masih terdistribusi kepada kita. Kita tak bisa berbuat apa-apa. Tapi mestilah kita, kata usul fikih, kaidah usul fikih mengatakan, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang tak bisa dikerjakan semua, jangan ditinggalkan semua. Maka yang pasti-pasti ini aja, yang jelas-jelas ini kita boikot. Produk-produk makanan siap saji yang jelas-jelas sudah menyatakan bahwa mereka memberi makan tentara Israel sehari puluhan ribu dan diskon 50% bagi tentara cadangan. Itulah McD, sebut aja langsung mereknya. Mereka hasil dari untung itu dikasih kepada tentara Israel, lalu itulah yang dibelikan kepada senjata, rudal-rudal untuk menembakkan sekolah, masjid, kemudian rumah-rumah penduduk yang ada di Palestina. Tapi kalau kita tengok, banyak juga yang berjilbab di McDonald's.
Masih payah kita ini lepas dari mereka. Setelah kita sudah terjajah secara politik, secara ekonomi, secara militer. Secara militer, Azerbaijan pemasok 60% minyak untuk Israel. Sampai sekarang belum bisa melepas diri daripada Israel karena mereka beli alutsista dari Israel. Presiden yang akan dilantik ini, Menteri Pertahanan pun kemarin sempat beli alutsista dari Israel. Tahun pertama beliau bangun masjid. Tahun ketika beliau datang, yang dibangun masjid itu Masjid Quba. Datang beliau, maka beliau membangun sebuah masjid namanya Masjid Quba. Kemarin sudah kita bahas pembahasan mengenai Masjid Quba. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid Quba itu masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah. Kata Profesor Dr. Jamal Faruq dalam khutbahnya, beliau katakan, al-masjidu afdalu biqa'il ardil ladzi kana fihi barakah. Masjid itu potongan tanah terbaik dari bumi Allah yang di dalamnya terdapat keberkahan. Kalau orang mau jemput berkah, jangan jauh-jauh dari masjid, karena dalam masjid ini ada keberkahan. Keberkahan itu mempengaruhi pada ketenangan batin. Karena makna daripada berkah itu ziyadatul khairi ba'dal khair, kebaikan yang terus bertambah. Oleh sebab itu, orang yang di dalam masjid tidak merasakan ketenangan. Tapi jangan sampai kita seperti sebagian orang beragama yang menganggap bahwa Tuhan hanya ada di masjid. Keluar dari masjid, Tuhan itu tak ada. Betul. Ada tak sebagian yang demikian? Ada. Tuhan hanya ada di masjid. Di masjid, karena di masjid dia tak berani ghibah. Di masjid dia tidak berani menfitnah. Di masjid tak berani minum khamar. Di masjid tak berani melakukan kemaksiatan. Bahkan dalam masjid urusan dunia, kepentingan dunia saja tak boleh. Hukumnya makruh, tidak haram. Tak boleh melakukan jual beli. Itulah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh jumpa dengan orang, dia jual beli dalam masjid, lalu Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Tirmizi, la arbahallahu tijaratak. Ini perniagaanmu tak akan mendatangkan keuntungan. Allah tidak akan memberikan keuntungan dalam perniagaanmu karena engkau melakukan perniagaan di dalam masjid. Maka oleh sebab itu Nabi bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan tetap mendapatkan naungan di sisi Allah di saat tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Siapa di antaranya? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang dia hatinya melekat kepada masjid. Maknanya adalah walaupun dia berada di kebun, dia berada di kantor, dia berada di rumah, tapi perilakunya, akhlaknya sama seperti saat dia berada di dalam masjid. Berarti Tuhan dia tidak saja di dalam masjid. Berarti dia meletakkan Allah di dalam hatinya dimanapun dia berada. Itulah mukmin yang hakiki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Dan pada tahun 1 Hijrah itu syuri'al adzan, disyariatkannya adzan. Liyunabbihal ghafila, azan itu untuk
mengingatkan orang-orang yang lalai, wa yudzakiras sahi, dan untuk mengingatkan orang-orang yang lupa, liyakunal ijtima'u 'aman, agar umat Islam itu berkumpul menjadi satu, sehingga mereka semakin kuat, semakin erat kekuatan umat Islam itu. Wa zada Bilalun fi adzan subhi, lalu Bilal bin Abi Rabah menambahkan pada azan subuh, as-salatu khairun minan naum, marratain, dua kali, fawafaqa 'alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu disepakati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi azan di Indonesia dengan di Masjidil Haram memang berbeda. Di Makkah, kalau di sana yang panjang itu sholatnya, kalau di sini yang panjang itu naumnya, tidurnya. Azan di Masjidil Haram, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Kenapa? Karena mereka sudah bangun. Kita di sini yang panjang tuh naumnya, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Karena masih banyak yang tertidur. Cobalah Bapak Ibu perhatikan azan kita dengan azan Masjidil Haram. Buka YouTube, azan Masjid Nabawi, yang panjang tuh as-salahnya, as-salah. Karena mereka sudah bangun. Kita masih banyak yang tidur di balik selimut, AC pun masih hidup. Yang paling banyak masuk dapat pahala itu sebenarnya muazin, Pak. Karena dia yang menunjukkan kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas salat. Mari dirikan salat. Kemudian diajak pula kita pada kemenangan. Hayya 'alal falah. Diajak, mari kita mendapatkan kemenangan, menang di dunia, menang di akhirat, jangan kalah dari syaitan. Ketika orang mendengar azan tersebut, lalu orang ingat, oh sudah masuk waktu sholat, oh segera ke masjid, maka sebanyak ini orang datang untuk melaksanakan sholat, maka sebanyak itu pula pahala yang dia dapat. Walaupun gaji muazzin ini 300.000, tak cukup untuk dia beli minyak, apalagi beli susu anak. Kalau sini gaji muazzin insyaallah 5 juta ya Pak, tahun 2045. Kalau masjid nih sebaiknya memang yang mengurus itu masyarakat saja. Kalau masjid ini diurus pemerintah, tak macam-macam lah. Masjid Nurul Watan, kebetulan saya pengurus di Nurul Watan itu. Itu bocornya saya 17 titik bocor. Plafonnya udah banyak terbongkar, Masya Allah. Menara itu sebenarnya ingin dibangun nanti supaya kita bisa melihat kota Pekanbaru dari atas, naik lift. Menara itu baru macam-macam itulah, belum selesai di Kejati lagi karena belum bisa diperbaiki fisiknya, belum tuntas, masih tersandung masalah hukum.
Itulah kalau pemerintah yang membangun masjid. Di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau 42 miliar bangun payung. Ternyata sisa seng sama terpal saja lagi, tiang jemuran. Itulah kalau yang membangun adalah pemerintah. Maka masyarakat sajalah ngurus masjid. Itulah kata Ustaz Saad Latif. Janjian jumpa dengan kontraktor, jumpa di tengah, mereka di neraka, kita di surga, jumpa di tengah-tengah. Ya, bangun dari sana, bangun flyover dari sana ya, kami bangun dari sini. Setelah beberapa jam saja selesai tuntas mereka membangun, sampai dah di tengah. Oi, mana tak jumpa, mana kalian belum sampai membangun jembatan. Iyalah, semuanya pengawas, kontraktor, pemenang tender itu ada di sana semua. Paham Ibu? Mudah-mudahan masjid-masjid ini semakin baiklah. Banyak gaji gorim, gaji imam yang tak tersalurkan. Kadang dibayar 3 bulan saja, 3 bulan per 3 bulan sekali, itu pun yang dibayar sekali saja. Maka kita mesti harus ada perhatian khusus bagi imam. Imam Masjidil Haram itu dapat gaji dari kerajaan. Dulu membayarkan gaji itu melalui Baitul Mal. Jadi imam gharim itu boleh menerima gaji. Kita bayar ratusan juta untuk orang yang mengajak kita bermaksiat, joget-jogetnya, mengajak maksiat. Ustadz yang ceramah dikasih 30.000, guru ngaji pun macam itu. Itu pun sendal dia hilang. Entahlah, auzubillah min dzalik. Beli sendal baru. Oleh sebab itu, tetap niat itu karena Allah. Cuma kita mesti mengedepankan maslahat itu adalah untuk maslahat kaum muslimin khususnya. Wa kana ar-rasulu ya'muru fi fajr Ramadan bi adzanaini. Nabi menyuruh pada subuh Ramadan 2 azan. Azan pertama, azan membangunkan orang tahajud. Azan kedua, hatta yatanabbahu lis-sahur. Sekaligus azan pertama tadi supaya orang bangun sahur. Watsani lis-salah. Yang kedua adalah untuk melaksanakan salat subuh. Jadi pada masa Nabi itu 2 azan. Kalau kita sudah tahu hadisnya ini, jangan sampai kita terkejut. Kenapa jam 4 dia orang sudah azan? Azan membangunkan tahajud. Yang sudah pernah haji dan umrah pasti tahu bahwa di Masjidil Haram itu jam 3 orang sudah azan. Kenapa? Membangunkan tahajud, membangunkan orang sahur. Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam muazzinani. Nabi itu punya 2 muazzin tetap. Pertama, muazzinnya adalah muazzin Bilal bin Rabah, seorang sahabat berkulit hitam berkebangsaan Habasyah, Ethiopia. Muazzin satu lagi adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Walam yakun bainahuma illa an yanzila hadza wa yarqa hadza. Tidaklah di antara keduanya itu kecuali turun Bilal, naik lagi Abdullah bin Ummi Maktum untuk mengumandangkan azan subuh sekitar 15 menit setelah turunnya Bilal. Itulah sekarang yang disebut dengan imsak, menahan. Imsak itu sebenarnya azannya Bilal. Yang kedua azan subuh. Jadi sebenarnya imsak itu liyatanabbahu al-muslimin, supaya kita tuh berhati-hati, bersiap-siap.
bahwa sebentar lagi akan imsak yang hakiki. Imsak hakiki itu azan subuh pada lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dah tak boleh lagi makan. Adapun imsak yang dimaksud yang ada di dalam agenda Ramadan itu, imsakiyah itu adalah untuk kita bersiap-siap dan berhati-hati sebentar lagi akan imsak hakiki, yaitu azan subuh. Wa kana adzanul jumu'ati, dan azannya salat Jumat itu wahidan, sekali. Min ahdir rasuli ila khilafati Abi Bakrin wa Umara, dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, azan masih sekali untuk salat Jumat. Awwaluhu idza jalasa al-imamu 'ala al-mimbari, awal dikumandangkan azan itu ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Wa kana 'ala babil masjid, dan itu adalah di pintu Masjid An-Nabawi. La tusaddur rihal, jangan kalian punya kemauan yang kuat, illa ila salasati masajid, kecuali ketiga tempat saja. Masjidil Haram, ke Masjidil Haram, wa masjidi hadza, ke masjidku ini, wa Masjidil Aqsa, dan ke Masjidil Aqsa. Orang sekarang bangga bisa berangkat ke Thailand, Singapura, Malaysia, ke Jepang, ke Amerika. Padahal Nabi SAW berpesan, jangan punya kemauan kuat berpergian jauh kecuali ketiga tempat: Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan ke Masjid Al-Aqsa. Banyak Bapak Ibu, orang-orang di kampung itu, kalau dia dodos sawit, niat dia, ya Allah, semoga aku bisa umrah. Ya Allah, semoga aku bisa haji. Sudah dimantapkan di dalam hati mereka. Maka mereka banyak yang berangkat umrah, banyak yang berangkat haji walaupun datang dari kampung. Kenapa? Karena tekad itu amat sangat kuat untuk bisa berangkat ke sana. Kalau sudah mantap di dalam hati, pasti ada jalannya Allah panggil untuk melaksanakan haji dan umrah. Tapi kalau kita tidak rindu sama sekali dengan tanah suci, bagaimana mungkin Allah akan memanggil kita? Tapi sebenarnya Allah itu memanggil yang mampu. Bukan memanggil yang mampu, tapi memampukan yang dia panggil. Allah itu akan memampukan kita. Yang penting kita punya keinginan kuat untuk berangkat haji dan umrah. Ingat haji dan umrah, ingat silver seal. Iklan sedikit ya Bu. Jangan lupa umrah bersama kami, silver seal. Wazada Utsman radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu menambahkan al-adzan as-sani, azan kedua, bisababi kathratin nas, karena umat Islam ini sudah ramai, sudah banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Maka Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu menambahkan azan menjadi dua. Jadi azan dua kali pada salat Jumat itu. Siapa yang memulakan? Yang memulakan adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau kita berada di Masjid Nabawi, bagi ibu-ibu Masjidil Haram, maka ibu-ibu cukup melaksanakan salat Jumat saja. Salat Jumatnya tak perlu diganti.
salat zuhurnya maksudnya. Karena salat zuhur sudah otomatis gugur. Justru dalam mazhab kita Syafi'i, perempuan itu lebih afdal melaksanakan salat Jumat. Kalau kita mengetahui hukumnya, salat Jumat lebih afdal daripada salat zuhur. Kadang heran nengok di UIN Undri, saf masih banyak kosong, tapi perempuan tuh banyak yang duduk-duduk aja di atas sepeda motor. Apa salahnya masuk ke dalam, ikut dengarkan khutbah, ikut sholat Jumat? Tapi di kampung kita ini masih tabu gitu. Padahal sholat Jumat itu lebih afdol dikerjakan. Adapun sekarang ibu-ibu di rumah sholat zuhur saja, karena masjid sekarang tuh ramai. Itu pun kadang orang sampai keluar-luar. Bayangkan kalau seandainya ibu-ibu ikut. Hikmahnya adalah bapak-bapak pergi sholat Jumat, ibu-ibu di rumah sholat zuhur, pulang bapak nih ke rumah, sambal jengkol, sambal belacan sudah tersedia, ikan asin sudah siap, tinggal makan aja lagi. Itu hikmahnya. Tapi kalau saatnya berangkat ke masjid salat Jumat sama-sama, siapa yang menyediakan makan? Beli nasi ampera aja lagi. Itu secara hukum. Maka kata Nabi, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian larang perempuan-perempuan itu untuk datang ke masjid-masjid Allah. Jadi cerita afdolnya di mana perempuan sholat di rumah. Tapi kalau seandainya berangkat ke masjid, la tamna'u, kata Nabi, jangan larang perempuan-perempuan itu datang ke masjid-masjid. Yang penting menjaga dhawabit, ketentuan-ketentuan. Jangan bersolek seperti orang jahiliyah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Karena orang pada masa jahiliyah ketika mereka bersolek, menampakkan auratnya, menampakkan kalungnya, menampakkan aurat sekaligus menampakkan perhiasan. Tapi menggunakan perhiasan tak ada masalah bagi perempuan. Kemudian jangan cafilat, kata Nabi, jangan kalian bagi perempuan itu menggunakan wewangian keluar rumah. Kalau di rumah boleh, bahkan dianjurkan menggunakan wewangian di hadapan suami, dianjurkan. Baik, ini tidak keluar rumah cantik secantik-cantiknya macam bidadari. Ketika di rumah menggunakan daster yang AC-nya 17, dah berlobang-lobang dah lagi. Belikanlah Pak daster Bu yang baru, ya Bu. Ya, kata Ibu. Kemudian jangan, kata Allah dalam Quran, la takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Janganlah perempuan itu bersuara mendayu-dayu, maka nanti orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, maka dia akan error mendengar tersebut, mendengar suara yang mendayu-dayu. Tapi perempuan mengajar, perempuan berbicara, perempuan bersolawat, itu bukan mendayu-dayu. Jadi tak betul orang yang mengatakan suara perempuan aurat. Suara perempuan tidak aurat kecuali suara yang mendayu-dayu. Sebab itu biasanya organ tunggal, kalau memang mau mengadakan resepsi pakai organ tunggal, nyanyikanlah solawat-solawat saja. Tak perlu menyanyikan lagu Pausana Cinan Bana. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sekitar 5 menit lagi, 10. 1 menit. Ada yang mau bertanya? Tanya jawab, pertanyaan apa aja?
Ada Bapak Ibu? Tak ada? Kalau tak ada kita doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la maridan illa shafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.